podcast Polistop Polda Sumatera Utara bersama saya Brigadir Genis Purba dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Konhumas, dalam kesempatan kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber di mana kita akan membahas tentang pentingnya psikologi bagi tersangka pelaku tindak pidana. Nah, hari ini kita sudah kedatangan langsung Bapak AKBP Agung Suprapto DC, SPSI, MPSI, Psikolog MKP, Kabak Psikologi Biro SDM Polda Sumatera Utara. Halo Bapak, Halo. selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. sebelum kita ke pertanyaannya Kak Pri, berapa lama sih Pak mendapatkan gelar? Iya, panjang itu. Kalau bicara gelar ya cukup lama. Jadi saya dapat kebetulan waktu sarjana S1-nya saya dari Universitas Indonesia di Depok ya, Jakarta. Ya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun saya alhamdulillah selesai tepat waktu. Kemudian 2023 saya lulus, 2008 saya ngambil profesi. Jadi sekaligus karena pada saat itu ada program jadi magister dan sekaligus profesinya. Tapi dikemas dalam waktu singkat kurang lebih 2 tahun. Seperti itu dapat magister psikologi. Nah, jadi kalau sampai dengan profesi ya kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun. Iya. Udah berarti jadi mau jadwal praktek Bapak ya. Mulai dulu. Nanti itu out of the box dia baru mulai udah diajak keluar dari. Nah Pak, bagaimana cara menjaga kesehatan? Nah, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan pertama yang paling penting nih Pak, mungkin Betul, untuk betul, semua ya Pak. betul. Seberapa penting sih Pak sebenarnya menjaga kesehatan mental itu Pak? Ya, kalau dibilang seberapa penting, menurut saya penting sekali. Tapi sebenarnya kalau dalam keseharian kita, gitu ya, keseharian kita, mungkin kita nggak sadar kalau sebenarnya kita juga sudah belajar, sudah belajar untuk menjaga kondisi mental kita sendiri, gitu. Mungkin belum sistematis. Jadi kalau misalnya sudah ketemu yang berkompeten misalnya, itu hanya diarahkan saja, oh seperti ini. Biasanya melakukan apa seperti itu. Jadi kalau saya berikan contoh misalnya, Mbak Vika sudah berkeluarga? Sudah Pak. Sudah. Jadi kan misal ini kita ambil yang simpel-simpel aja di keluarga. Jadi tekanan itu kan banyak. Mbak Vika juga bekerja. Betul. Jadi polisi, jadi ibu rumah tangga, betul ya? Betul sekali Pak. Ini kan sekalian curhat nih bagus. Agak berat ya, kalau itu agak berat ya Mbak Vika Pak. sudah belum? Belum, Pak. Iya. Udah Pak, jangan ditanya Kan punya Pak. pacar gitu misalnya. Kita kembali ke Mbak Vika tadi, ya, peran ganda. Jadi misal sebelum berangkat tugas harus ngurusin suami, ngurusin anak segala macam, itu kan tekanan tersendiri. Betul Belum sekali lagi Pak. di kantor segala macam. Betul sekali. Divalidasi semuanya. Jadi banyak cara sebenarnya, tapi misalnya saya punya cara belum tentu juga sesuai dengan harapannya Mbak Vika gitu. Betul. Jadi kembali lagi ke kita. Jadi bagaimana kita kemudian memunculkan cara itu sendiri, ya kita sendiri yang tahu. Misal hanya sekedar karena kita orang beragama misalnya, ya hanya berdoa misalnya, ambil berapa menit. Atau paling singkat misalnya kita ambil nafas sendiri dulu segala macam. Paling tidak keluar seperti itu. Atau sering misalnya bicara seperti ini, ngobrol, ya kan, dengan teman-teman yang kira-kira bisa dipercaya, kan seperti itu. Termasuk salah satu menjaga kesehatan mental ya Pak. Ya itu salah satu cara yang praktis menurut saya. Sebenarnya ada banyak cara kalau sudah semakin berat levelnya segala macam, ada caranya, ada teknisnya. Seperti itu. Tuh, kalau cerita tuh atau bisa dimaksud gibah termasuk bagian dari menjaga Iya kesehatan bisa mental. jadi. Nah, ini anak-anak semua dibawa ke sini. Iya. Nah, Silakan. pertanyaan berikutnya nih Pak. Mungkin ada nggak sih Pak, seperti tadi Bapak bilang, menjaga kesehatan mental itu sebenarnya bisa dimulai dari diri kita sendiri. Setiap hari kita belajar untuk menjaga kesehatan mental kita kan Pak. Nah, kalau untuk tanda-tanda nih Pak, mungkin yang kita secara umum nih Pak bisa tahu bahwasanya memang dia tuh sedikit mengalami gangguan yang lain dibandingkan dengan orang normal. Itu biasanya tanda-tanda awalnya itu apa sih Pak? Ada beberapa, dan itu juga beberapa kali kalau di internal kita di kepolisian kita sudah sering sampaikan di beberapa kali kesempatan gitu, misalnya jukrah segala macam. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan paling mudah, paling gampang seperti itu, misalnya ya kita amati aja sekeliling kita gitu. Kalau ini terkait orang lain ya, Iya, terkait orang lain, kita lihat, kita amati apakah dia sudah mulai menyendiri misalnya. Biasanya kita amati dia rajin, periang segala macam. Ini
beberapa hari belakangan kok dia diem. Kemudian berikutnya berubah dia, jarang ngobrol, dia sering menyendiri. Misalnya. Nah, artinya menarik diri dari keseharian, biasanya riang segala macam. Itu udah mulai tanda-tanda. Berarti dia sebenarnya ada sesuatu hal yang memang sedang dialami gitu, entah masalah apa. Nah, tinggal kita menggalinya, gitu ya, menarik diri dari lingkungan. Kemudian dia biasanya nggak suka marah segala macam, tiba-tiba dia suka marah, suka mengumpat segala macam, gitu ya. Mohon maaf, artinya ada perubahan yang bisa kita amati sebenarnya dari sisi raut wajah, mungkin gestur, itu terkait misalnya berkaitan dengan kalau kita bicara keuangannya, tiba-tiba dia kemudian naik emosinya naik, kemudian atau menangis atau bahkan mungkin ya sekali lagi menarik diri tadi, gitu ya. Itu hal-hal yang dasar yang bisa kita amati dalam keseharian. Mungkin sesimpel ditanyain kapan nikah ya. Oh iya, Nah, kira-kira curhat seperti kan itu. Pak. Jadi kemudian nanti Mbak Gendis ketika ditanya itu Iya, naik ada nih, tekanan sih Pak. betul. Terjadi tekanan Ya, mental artinya itu berarti, waktu ditanya. ya, ada tekanan yang dialami. Cuma ditanya, padahal Pak karena kami lagi dulu cuma tanya kapan, maksudnya kapan pulang, Itu langsung satu hal yang emosi. sensitif ya, Iya mungkin ya, Pak, bagi ternyata sebagian bisa orang ya. termasuk dalam membakar tanda ya. tanya. Menjadi gangguan psikologi. Betul, iya. Pak, gangguan psikologi ini kan ada tingkat-tingkatannya pasti ya Pak ya. Iya, Bisa dijabarkan nggak sih Pak? tingkatannya ya. Jadi sebenarnya kalau gangguan psikologi itu artinya kan kalau bisa dibilang ada tingkatannya, memang ada level-levelnya. Apakah dia masih ringan, kemudian sedang atau berat? Biasanya seperti itu klasifikasinya. Kalau ringan ya seperti tadi, artinya masih bisa kita komunikasi. Meskipun ada hal-hal yang kemudian meningkat, emosinya meningkat atau mudah terstimulasi gitu ya. Kita bicara apa? Contoh Mbak Gendis tadi misalnya kita bisa kapan nikah? Udah mulai naik nih. Suka ya sih kan? saya Pak dicontoh. Nah, itu yang masih ringan lah, kategori ringan. Dia masih bisa untuk mengatasi. Kemudian kalau sudah sedang, ini sudah level-level yang biasanya agak sulit. Jadi sudah mulai menyendiri, yang jangka waktunya itu sudah agak lama misalnya. Menyendiri biasanya cuma sebentar gitu ya, tapi ini sudah agak lama. Mungkin masuk kamar kunci pintu segala macam, jarang mau bicara lagi segala macam. Nah itu sedang. Tapi kalau sudah berat biasanya ya realitanya dengan lingkungan itu sudah mulai terputus, betul-betul memang nggak bisa diinikan. Contoh misalnya saya ngobrol sama Mbak Gendis, mungkin dia menjawab iya, tidak, tapi kontak mata misalnya tidak terarah kepada kita. Terus kemudian ini tiba-tiba muncul, kita bicara apa, dia jawabnya dengan seperti apa. Artinya secara kasat mata kita bisa mengamati, mengobservasi seperti itu. Jadi bahkan kalau sampai yang level berat, kita harus sudah berkolaborasi dengan kita refer ke ahli jiwa yang lain. Karena untuk itu sudah harus ada pendampingan dengan obat misalnya kan, psikiater. Jadi kalau level psikologi sampai beratnya seperti apa itu intinya belum membutuhkan tambahan mungkin ya obat segala macam ya. Artinya ya realitanya ini masih bisa kita ikuti, kita ajak bicara, dia masih bisa misalnya. Sebelum masuk ke pertanyaannya Kak, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari dalam hati Gendis, silakan sih Pak kalau saya. Atau khususin ya, yang tadi ya. Enggak, Pak. Karena saya cukup aware dengan kesehatan mental ini Pak, jadi saya cukup banyak tahu gitu. Kapan saat yang paling tepat untuk seseorang itu memeriksakan diri gitu Pak? Kalau psikolog ketika dia merasa bahwa kesehatan mentalnya mungkin sudah tidak baik-baik saja. Iya. Sebenarnya kalau bicara seperti itu kapan waktunya itu tergantung kita sebagai pribadi, tergantung individunya. Kalau misalnya Mbak Vika ya, Mbak Vika ada problem selain di keluarga ada, di kantor juga ada. Kalau dia merasa masih bisa gitu mengatasi dengan diri sendiri, misalnya oke, saya sholat dulu, saya ini dulu, dia merasa rilis stresnya rilis ya, bukan berarti hilang sama sekali enggak, tapi masih ada tapi sudah berkurang gitu. Oke, saya belum ini kok, saya masih bisa mengatasi, misal ngobrol dengan kawan, oke, sedikit banyak berkurang. Tapi kalau saran saya misalnya
tidak usah menunggu lama misalnya. Ya kalau misalnya Mbak Gendis merasa ada kawan yang kompeten, yang bisa dipercaya gitu ya, langsung segera. Jadi kenapa? Ibaratnya kita ini satu ember gitu ya, kapasitasnya hanya 1 liter. Kalau misalnya diisi terus-menerus kan tumpah kan. Betul. Nah jangan sampai kemudian sampai tumpah seperti itu. Dikurangi saja dengan ngobrol atau datang segera gitu ya pada kesempatan pertama. Nah, kalau saran saya seperti itu. Gitu. Jadi udah siap mau datang. Tapi juga Pak sebenarnya Iya. dilarang juga kita ibaratnya Mendiagnosa mendiagnosa diri kita juga. sendiri ya Pak, karena seperti yang kita tahu sekarang di media sosial banyak orang yang karena dijabarin nih Pak, nih contoh-contoh yang mengalami gangguan jiwa, oh berarti aku bipolar. Itu banyak loh Pak. Ya, Dia ya. mendiagnosa Oke. diri dia sendiri bahwasanya ya aku tuh kayak gitu karena aku tuh bipolar gitu. Banyak tuh Pak kalau di media sosial. Iya. Jadi memang sebenarnya biarpun ringan, maksudnya masalah kita, tapi sebenarnya di hati kita tuh masih tetap terbebani. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya Pak Ada kalau masalah kita mau. kapanpun itu sebenarnya. Jadi jangan sampai menunggu masalah itu menjadi berat, karena kan masalah itu kan setiap saat bisa saja datang. Gitu. Ayo, Kalau datang. saya hobi menunggu masalah ya berarti itu pilihan kan seperti itu. Betul. Tapi Gitu. masih bisa diatasi dengan sharing ke temen dong. Iya bisa, Iya. itu sangat Pak, bisa. tapi Pak, kalau seandainya contoh-contoh orang yang payah ngangkat telepon tuh Pak, bangun pagi payah ngangkat Payah angkat telepon telepon. juga payah, itu termasuk dalam bagian orang yang mengalami gangguan psikologi nggak sih Oke. Pak? Saya pikir kalau itu mungkin hanya habit aja. Terjawab rekan-rekan semua yang ada di podcast ya, jadi habit itu aja, adalah gitu. habit Iya. ya. Karena nggak enak loh ngangkat telepon gitu. Udah. Langsung masuk ke topik. Langsung masuk nih Pak ke topiknya. Nah, itu yang perlu disampaikan supaya nanti tidak jadi disampaikan kepada kawan-kawannya. Aku kalau jam segini nggak biasa angkat telepon, jadi teleponnya di luar jam itu ya. Nggak bisa, itu Tuh namanya disampaikan betul. dikomunikasikan. Jadi jangan sampai orang berpikir bahwa dia mengalami sebuah persepsinya gangguan jadi negatif, mental. Ya. gitu. Iya, kira-kira begitu. Memang aku tidak suka mengangkat telepon sepanjang waktu. Oh, saya tidak maksud Anda sih sebenarnya. Oh, gitu. Ada orang lain. Langsung masuk aja Kak. Nah Pak, Intinya. oke baik, kita masuk ke intinya nih Pak. Apakah setiap pelaku tindak pidana tuh Pak harus memang melakukan pemeriksaan psikologi nggak sih Pak? Iya. Kalau di kepolisian sendiri nih Pak. Baik, sebenarnya kalau di kepolisian itu di Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu juga disampaikan. Jadi di situ ada salah satu peran dari psikologi kepolisian. Kemudian dijabarkan ke dalam turunannya misalnya Perkap atau Perkabar Reskrim nomor 1 tahun 2022 kalau tidak salah. Nah, kalau untuk psikologi sendiri ada satu Perkap tahun 2007 nomor 1 kalau nggak salah tentang profiling pelaku tindak pidana. Jadi kalau dibilang harus, sebenarnya ini tergantung penyidik gitu ya, karena penyidik yang tahu seperti apa, sejauh mana ini sebenarnya khususnya tersangka ya. Sebenarnya sekali lagi tidak hanya untuk tersangka Mbak Vika, Mbak Gendis, tapi termasuk saksi juga, korban juga gitu ya. Nah itu juga membutuhkan pemeriksaan psikologi apabila memang penyidik itu menilai memang ini perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kami psikologi baik di jajaran Mabes, level Mabes maupun sampai di Polda itu memang ada salah satu tugas pokoknya di sini. Namanya bantuan teknis pemeriksaan psikologi terhadap tersangka, saksi maupun korban tindak pidana seperti itu. Jadi kalau dibilang harus, sekali lagi ini sesuai dengan penilaian dari penyidik. Penyidik ya Pak. Saya penyidik memerlukan itu, kemudian secara koordinatif kemudian memberitahukan kepada kami meminta bantuan untuk pemeriksaan psikologi seperti itu. Apalagi kalau misalnya korban di sini kan biasanya mengalami trauma ya Pak. Iya. Entah itu korban Betul. kasus kejahatan apapun. Betul. Kebanyakan yang pengalaman saya kurang lebih 1 tahun di sini di Sumut ini kurang lebih sudah kami memberikan bantek atau bantuan teknis itu 25 kasus, 25 kasus tindak pidana. Nah, dari sebagian besar itu korbannya anak, yang misalnya pencabulan anak, kemudian persetubuhan di bawah umur segala macam, itu korbannya anak. Nah, betul sekali Mbak Gendis tadi disampaikan beberapa kasus itu sampai kemudian si anak ini, kami menyebutnya ABH, anak berhadapan dengan hukum ini ya. Jadi misal sudah sampai dengan 1 bulan dia nggak mau keluar rumah, nggak mau sekolah lagi segala macam karena labeling.
gitu ya, labeling dari lingkungan sosialnya di mana oh dia sudah di apa gitu sama Iya, betul, bapak ini segala macam sampai segitunya Padahal dia korban kan. korban. Terus sampai yang paling parah itu nggak mau sekolah, nggak mau keluar rumah gitu ya. Kemudian takut sama seseorang yang seusia pelaku misalnya. Jadi kalau melihat yang mirip dia kemudian langsung kecemasannya naik luar biasa, kemudian sampai nggak mau keluar, diajak bicara susah, nah, seperti itu. Apalagi belakangan ini banyak tersangkanya sendiri orang terdekat Iya. gitu. Biasanya memang sebagian besar seperti itu. Jadi kalau pelaku itu biasanya ya orang terdekat, orang yang dikenal segala macam. Karena kalau anak kita kan ibaratnya logikanya kalau anak kecil misalnya umur 3 tahun atau mungkin 9 tahun misalnya dideketin orang yang nggak dikenal kan pasti menghindar kan, Iya. logikanya Sangat- seperti sangat itu. minim dia Iya. dengan dunia luar ya. Betul sekali. Jadi sebagian besar bisa dikatakan ya orang terdekat. Entah pamannya, kalau di sini yang kasus-kasus yang kami memberikan bantuan teknis itu misalnya pamannya, ayah, mohon maaf, ayah apa namanya, ayah sambungnya, Ayah sambung, iya. Iya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Atau ya paman atau kakak ibunya misalnya. Betul. Kira-kira nih Pak, apabila pihak penyidik membutuhkan bagian psikologi untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, proses pemeriksaannya itu gimana sih Pak? Oke, jadi alurnya ya. Iya. Jadi Alur. paling tidak kami mendapatkan surat permohonan biasanya, diberikan surat permohonan. Tapi kalau misalnya case-nya itu memang menuntut untuk kesegeraan, biasanya per lisan seperti itu ya, lisan. Kemudian nanti pimpinan kami Bapak Karo SDM akan memerintahkan kepada kami ya untuk segera melakukan pemeriksaan. Beberapa kali terjadi misalnya di Deli Serdang atau pada saat itu di Siantar itu memang surat belum ada dulu, tapi kemudian menyusul belakangan. Jadi kemudian kami langsung datang di tempatnya, itu kami datang ke sana kalau memungkinkan. Kemudian sebenarnya proses pemeriksaan ya nggak lama, tergantung ininya ya, tergantung subjeknya yang kita periksa. Jadi kalau memang dia ready, dia bisa, misalnya contoh anak nih kan, kita harus melihat kondisi anaknya. Betul. Dulu. Apakah bisa kita dampingi, kita periksa. Kalau memang pada saat itu masih belum bisa, ya kita harus mencari waktu yang tepat seperti itu. Tapi kalau untuk tersangka misalnya sudah ready, dia sudah siap, segera kita lakukan pemeriksaan. Kalau ditanya berapa lama hasilnya, biasanya tergantung, sekali lagi tergantung berapa nih tersangkanya gitu ya. Nah, tapi kalau secara administratif biasanya 3 hari kami sudah selesaikan laporan lengkapnya, kemudian kami berikan kepada penyidik. Tapi ada nggak sih Pak tersangka yang mungkin dia menolak untuk dilakukan pemeriksaan psikologi? Mungkin dia merasa kayak ngapain ini diperiksa psikologi, aku iya. nggak ada gangguan. Ya, nah seperti itu. Pak maaf kami memang agak sedikit Nggak drama. masalah, memang harus seperti itu. Ya, terima kasih ya Mbak Vika. Itu pernah saya alami. Jadi ketika kemudian tersangka itu dibawa ke kita, dihadapkan kepada kita untuk dilakukan pemeriksaan, memang ada komentar seperti itu. Saya ini nggak gila, saya nggak ini. Nah itu yang perlu juga kita berikan edukasi ya sebenarnya. Betul. Jadi tidak kemudian ketika datang ke kami, ya khususnya makanya kemudian kayak Mbak Gendis ini kan agak sungkan datang ke psikologi Iya kan Pak, itu. Maaf ini kan misalnya. Jadi Saya dampingi nanti Pak. betul. Silakan saya. Jadi tidak hanya itu, makanya sebenarnya untuk pemeriksaan psikologi itu kan kita memakai 3 metode biasanya ya. Selain yang pertama di observasi, kemudian wawancara, dan kalau diperlukan kita berikan tes psikologi. Nah, tapi untuk yang ketiga ini memang jarang kita lakukan, kecuali memang waktu dan kemudian subjeknya ini memenuhi syarat untuk kita periksa gitu. Jadi tidak hanya karena dia gangguan jiwa atau tidak, gitu. Tapi sebenarnya kita pengen mengetahui juga bagaimana sih proses mentalnya dia. Jadi proses mental itu yang menuntun perilaku pelaku atau tersangka tindak pidana ini melakukan perbuatan tidak pidananya itu. Apakah dia pada saat melakukan ini dilakukan secara sadar atau mungkin ada pengaruh yang lainnya gitu. Faktor-faktor itulah yang harus kita gali. Jadi tidak hanya kemudian gangguan kejiwaan, meskipun ada juga yang pernah kita
lakukan gitu. Saya pribadi juga pernah mengalami. Jadi dia melakukan pembunuhan gitu ya, melakukan pembunuhan. Tapi memang pada saat itu, pada saat kejadian dia melakukannya dengan tidak sadar. Nah itu bisa kita buktikan sadarnya itu karena dia dapat bisikan segala macam. Jadi ini sudah ranahnya gangguan psikologi yang berat gitu ya, mengarah ke apa namanya schizofren gitu ya. Dia dapat bisikan. Jadi ada waham bisikan bahwa dia ini kalau misalnya membunuh si A ini nanti dia dapat apa istilahnya, dapat kekuatan, dapat apa segala macam. Jadi dia sudah ke arah ke sana. Tapi sebagian besar ya enggak, sebagian besar melakukan dengan sadar segala macam, hanya karena mungkin macam-macam motifnya. Jadi ada dendam, ada sakit hati, dia sakit hati sama orang tuanya misalnya, terus kemudian menimpakan kepada si anak dari yang didendamkan itu. Nah seperti itu kira-kira. Jadi tidak kemudian kita memvonis atau menjudge si tersangka ini gila atau tidak. Memang ada yang menolak, ada yang kemudian kooperatif. Jadi macam-macam ya. Ini edukasi juga sama kita nih ya Kak. Untuk kasus yang seperti Bapak sebutkan tadi kan cukup banyak ya di masyarakat yang ada dibisikin atau segala macam. Yang bisikin tuh bukan siapa-siapa. Yang bisikin tuh diri sendiri. Ada gangguan gitu. Jangan setelah udah melakukan baru bisa dibisikin. Jangan selalu gaib yang disalahin. Mungkin tuh nggak tahu apa-apa. Lanjut Kak. Nah, terkait nih Pak kasus yang kemarin baru viral di Tanah Karo nih Pak, kasus pembakaran tersebut. Nah, apakah tim psikologi kita turut ambil andil dalam pemeriksaan psikologi para tersangka nih? Betul sekali. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan dan memang salah satu tugas pokok kami gitu ya. Tim datang ke Karo, ke Tanah Karo, dan kemudian bertemu langsung dengan para tersangka dan kemudian melakukan pemeriksaan psikologi di sana. Jadi terlibat juga di sana bersama dengan teman-teman penyidik, ya, seperti itu. Nah, pada saat proses pemeriksaan bagaimana nih Pak tersangkanya? Apakah kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan atau mungkin ada melakukan penolakan gitu Pak? Ya. Baik. Jadi pada saat pemeriksaan, alhamdulillah para tersangka ini sangat kooperatif. Jadi ketika kita berikan pertanyaan dalam sesi wawancara segala macam, mereka mengungkapkan apa yang dilakukan, kemudian mengapa mereka melakukan seperti itu segala macam, itu mereka ceritakan dengan baik. Mungkin bahkan ada beberapa yang mungkin tidak mereka sampaikan di pemeriksaan di penyidik itu disampaikan kepada kami. Dan hasilnya sudah kami sajikan kepada penyidik seperti itu. Itu deh, tersangka aja kalau didekati psikologi tuh mudah ngasih tahu loh apa penyebabnya. Apalagi gendis yang merasa masih normal. Dengan pendekatannya. Kira-kira pada kasus kemarin tersangkanya itu bisa nggak sih pihak psikologi itu mengetahui bahwa ini tersangka itu memberikan keterangan palsu? Oh, maksudnya berbohong atau iya, betul. Iya. Jadi secara ini ya, memang kita tidak bisa memastikan apakah pada saat pemeriksaan kemarin itu dia bohong atau tidak, atau dia berpura-pura atau tidak misalnya. Jadi nanti kita mencatat seluruh seluruh apa yang disampaikan, kita catat secara detail, kemudian nanti kita bandingkan pada saat dia memberikan keterangan di penyidik, kemudian keterangan di kami tim psikologis segala macam, itu kan bisa kita bandingkan, kita gitu ya, kita kolaborasikan gitu, mana kira-kira yang kemudian itu real atau tidak. Nah biasanya kami melakukan checking, jadi checkingnya itu secara detail. Misal dia menceritakan saya di sana itu sekira jam segini saya ada di sini, kemudian saya mengambil bensin campur solar kemarin yang disampaikan para tersangka. Kita lakukan cross check saja. Jadi kita balik lagi, kita tarik seperti apa dia melakukan, bagaimana segala macam. Kalau dia bisa secara detail, kemudian dengan lancar segala macam, ya kita akan catat bahwa ini dia ngomong yang sebenarnya misalnya seperti itu. Karena begini Mbak,
Vika, Mbak Gendis. Kalau kita mau berbohong itu kan satu tindakan yang sangat sulit lah untuk kita sampaikan secara runtut, secara lugas. Kalau orang berbohong itu sulit sekali karena susah untuk menata narasi yang sepanjang itu ya. Betul. Kurang lebih pemeriksaan itu kan 1 jam lebih ya. Artinya kalau dia mengarang itu kan sudah ini, dan ada teknik-teknik tertentu memang bagi kami gitu ya untuk kemudian bisa ini benar-benar nih ini kira-kira dibuat-buat ngomongnya misalnya, atau perilakunya dibuat-buat segala macam itu. Ada teknik tersendiri. Berarti Seperti itu. tipe psikologi bisa membaca nih dia kita lagi berbohong Cuma atau enggak. sekali lagi kalau langsung kita memvonis bahwa dia bohong atau tidak, memang perlu dianalisa secara lebih mendalam dari seluruh keterangannya yang kemudian kami catat secara detail itu, ya secara verbatim kalau istilah kami. Nah itu kemudian nanti dianalisa. Iya, ibaratnya apakah keterangan dia itu runtun dari awal sampai akhir? Iya, betul. betul. Nanti kita cross check lagi dengan pihak yang lain. Kalau misalnya saya mau wawancara Mbak Vika secara langsung, kami menyebutnya auto anamnesa. Jadi ini secara langsung yang saya dapatkan keterangan dari Mbak Vika. Nah, kemudian ada satu lagi untuk membanding. Nah, namanya alo anamnesa. Nah, itu adalah data-data yang nanti kami gunakan untuk kemudian menganalisis datanya Mbak Vika. Nah, alonya dari Mbak Gendis gitu. Karena pada saat itu Mbak Gendis menyaksikan juga Mbak Vika ini ada di mana dan seperti itu. Itu namanya alo. Nanti baik dari saksi yang lain atau tersangka yang lain, ya samalah kayak penyidik itu nanti kita cross check terus kemudian kita analisa gitu. Jadi ada data pembanding juga gitu. Seperti itu. Berarti termasuk keberhasilan pengungkapan kasus Tanah Karo kemarin itu Ada tim andil psikologi dari ambil psikologi. andil ya Pak ya Mudah-mudahan. untuk keberhasilan. Tepuk tangan dulu. Gitu. Di podcast semuanya tepuk tangan 5.000 penonton ya. Nah Pak, tapi benar nggak sih Pak, ini secara umum ya Pak, mungkin yang banyak kita tahu bahwa saya kalau orang tuh Pak suka lagi bohong nih Pak, katanya matanya tuh arah kiri atau kanan deh, saya juga nggak tahu Pak gitu. Maksudnya kalau ngomong, Body language body language-nya Iya. mungkin bisa terbaca, megang hidung Kak atau apa itu, maksudnya betul nggak sih itu Pak, memang mendiagnosa Ada itu seperti gerak-geriknya atau seperti itu itu. tuh hanya hoax aja lah ya Iya, kan? hanya naik rating. Iya. Jadi kalau secara teori yang sejauh ini ya saya tidak kemudian membenarkan itu ya secara teori karena kami tidak mempelajari itu. Enggak kan? Tapi mungkin kalau yang dibilang dengan body language misalnya, atau raut wajah, atau kemudian gestur segala macam itu kita orang awam saja sudah mungkin sudah bisa sedikit banyak menilai. Nah itu juga bisa. Kalau untuk gestur kemudian kalau orang yang emosinya lagi nggak stabil seperti apa, itu memang kami mempelajari bagaimana emosi seseorang itu kan bisa terlihat dari gestur, dari gerak-gerik gitu. Misalnya saya mengamati wawancara dengan Mbak Vika, kadang-kadang kan mainin jari gini-giniin, atau mungkin Itu tanda tandanya saya pilih-pilih apa, baju, Pak? seperti itu. Kira-kira itu kan bagian dari kita nanti ada penilaiannya seperti itu. Memang kita mempelajari itu apakah dia secara ngomongnya itu belak-belakan, atau mungkin ada yang masih disembunyikan atau belum diceritakan, nah, kira-kira itu. Tapi kalau tadi sekali lagi dinyatakan, kalau dikatakan tadi Mbak Vika kalau bohong tuh lirik kanan lirik kiri. Nah itu ya sekedar memang pengetahuan yang populer lah gitu. Tapi tidak bisa dipastikan bahwa kalau melirik ke kiri terus ngomongnya itu bohong, kalau kanan terus benar, ya tidak bisa dipastikan. Tapi paling tidak itu bisa jadi salah satu referensi untuk menganalisa sesama kawan, sesama teman. Apalagi bunyi cicak berarti juga paling nggak betul. Benar sekali. Pak, mungkin Pak dengan saya ngomong gini apakah saya mengalami gangguan mental? Iya. Kalau gangguan mental kan pasti tadi seperti yang tadi saya sampaikan, apakah tadi Mbak Vika mungkin menarik diri atau apa. Tapi ada memang kecenderungan orang, ya kan. Kalau orang narsistik itu seperti apa? Ada kecenderungannya. Kalau orang yang ibaratnya kalau kita ngobrol sama kawan, oh kamu itu orang yang terbuka, tertutup misalnya introvert atau extrovert misalnya, kan itu ada kecenderungan di setiap. Kayaknya saya buka tutup sih Pak. Nah, seperti itu. Atau di tengah-tengah misalnya kan seperti itu.
Iya. Gendis tadi semalam Gendis ada mau nanya sih Pak, katanya dia mulai Boleh, nggak boleh. sehat mental nih kalau mau kerja Pak. Mungkin mau Nggak pindah ke ada. Shopee lain biar mental yang lebih sehat. Nggak beres. Nah lanjut Pak. Ya, Nah, oke. Kira-kira nanti dalam KUHP mungkin ada diatur ya Pak masalah mengenai tidak bisa ditahannya seorang yang Oke, memiliki gangguan jiwa. Ya kan, Betul, Pak? Nah, betul. kira-kira untuk dari pihak psikologi sendiri itu ada merekomendasikan nggak sih Pak? Misalnya nih sudah menemukan nih bahwa tersangka ini mengalami gangguan jiwa, itu ada rekomendasi untuk pengurangan dari tahanannya kah atau apa yang dilakukan dari pihak Oke, psikologi? iya, baik. Terima kasih Mbak Gendis. Jadi kalau untuk dari psikologi tidak sejauh itu sampai dengan kewenangannya harus ini itu kewenangan penyidik. Jadi kewenangan penyidik nanti seperti apa? Intinya hasil dari pemeriksaan psikologi yang kita berikan itu nanti memang ada rekomendasi terakhir. Apakah dia tersangka ini bisa dilanjutkan proses hukumnya misalnya dengan pada saat kondisi pemeriksaan ya tentunya. Pada saat pemeriksaan dia bisa menjawab dengan baik, bisa tahu secara detail misalnya secara runtut peristiwa yang dia lakukan atau perilaku atau hal-hal yang dilakukan pada saat dia terlibat tindak pidana itu segala macam. Nah, rekomendasinya biasanya ya kita berikan bahwa si yang bersangkutan ini bisa dilanjutkan proses hukumnya. Tapi satu pengalaman pada saat saya dulu dinas di Banten yang tadi saya ceritakan pembunuhan itu memang sudah kita pastikan bahwa sesuai analisa hasil pemeriksaan dia tidak bisa karena memang sudah ada gejala-gejala yang mengarah pada schizofren itu. Nah kemudian kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan di ahli yang lain, nah seperti itu. Ya. Kemudian dari ahli lain pada saat itu psikiater ya, pemeriksaan psikiatrik sama dinyatakan seperti itu, jadi senada. Akhirnya kemudian nah proses berikutnya ya kewenangan penyidik kemudian untuk melakukan apakah proses ini dihentikan atau seperti apa itu kewenangan penyidik. Misalnya kalau misalnya ini masih yang ditanyakan mungkin Mbak Gendis tadi kalau dia masih bisa tapi ternyata kondisinya masih belum memungkinkan, nah biasanya kami merekomendasikannya itu dia masih bisa nih melakukan proses hukum namun gitu ya dia tidak ditempatkan misalnya tidak ditahan bersama dengan tahanan yang lain yang mungkin akan mengganggu proses recovery dari kondisinya. Kan ada tersangka itu yang kemudian karena dia pada saat itu mungkin tidak sengaja tapi dia melakukan tindakan itu ternyata dia juga merasa ini. Nah contoh nih kasus yang terakhir yang kita ini di internal kita ya yang di Jawa Timur. Nah, itu kan akhirnya rekomendasi dari psikologi itu kan menyampaikan bahwa ya ditahan tapi tidak kemudian disatukan dengan tahanan yang lain supaya dia bisa cepat recovery-nya, kemudian bisa segera dilakukan proses hukum supaya nggak gantung untuk kepastian hukum dari yang bersangkutan kan seperti itu. Jadi itu jangan dijadiin ide ya, solusi untuk jalan keluar itu jangan gitu. Dan sesuai dengan jawaban Bapak tadi berarti ada perbedaan tindakan yang dilakukan untuk tersangka ketika dia mengalami trauma pasca dia melakukan tindak pidana. Iya. Dengan misalnya dia memiliki gangguan jiwa itu sebelum terjadi tindak pidana itu berbeda dengan ketika dia setelah melakukan tindak pidana baru mengalami trauma. Itu berbeda. Iya berbeda. Jadi yang makanya begini, kalau memang dia dari awal sudah kita lakukan pemeriksaan psikologi ternyata memang pada saat itu kita sudah menemukan gitu. Artinya memang pada saat melakukan tindak pidana dia sudah ada kecenderungan gangguan psikologis misalnya atau gangguan kejiwaan ya langsung sudah kita ternyata betul ini. Nah, makanya rekomendasi ke ini tidak bisa misalnya melanjutkan proses hukum. Itu berbeda dengan ketika pada saat pemeriksaan dia memang sadar pada saat melakukan tindak pidana itu, tapi efek ya dampak dari dia melakukan tindak pidana itu yang sebenarnya mungkin tidak dia inginkan terus kemudian terjadi ya pasti dia terguncang kan. Nah itu kita sampaikan pada penyidik bahwa ini sebenarnya masih bisa begitu proses hukum, namun kondisi saat ini dia perlu misalnya pendampingan psikologis dengan pihak-pihak yang berkompeten misalnya untuk pemulihan atau recovery segera sehingga dia bisa menjalani proses hukumnya. Ada sendiri seperti itu. Jadi kita berikan masukan lah
kepada penyidik, artinya penyidik ini mendapatkan salah satu sumber pertimbangan lah, seperti itu kira-kira. Nah Pak, penasaran nih Pak, mungkin tadi kan masih selama proses pemeriksaan gitu. Selama Bapak berdinas ini, ada nggak sih Pak sebenarnya tahanan mungkin di Polda Sumatera Utara ini yang setelah dia dilakukan penahanan di situ dia mengalami namanya gangguan mental di dalam? Karena kan seperti yang kita tahu di dalam berbagai macam ya Pak pelaku-pelakunya Pelaku tindak tuh. pidana Jadi di dalam dia membuat dia malah yang tadinya dia nggak apa-apa di dalam tuh jadi kenapa-napa gitu. Oke. Kalau selama di sini saya belum pernah mendapatkan case seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pemeriksaan, kemudian hasilnya sudah kita berikan kepada penyidik, biasanya sudah langsung mengikuti proses. Tapi saya sendiri tidak kemudian melakukan ini ya sampai ke sana, kecuali memang ada permintaan dari penyidik. Tapi selama saya di sini berdinas di sini belum pernah permintaan penyidik, permintaan lanjutan ya, katakanlah seperti itu untuk kemudian ini kita melakukan pendampingan seperti itu. Betul. Terjawab penasarannya? Terjawab. Tapi ada satu lagi ya Pak, penasaran saya. Di luar dari case, kenapa sih Pak kita harus terus tes mental Pak? Oke. Itu menjawab penasaran mungkin Pak setiap kali ya Pak. Selalu masuk grup ayo mental rekan-rekan. Nah, itu sebenarnya kenapa sih Pak gitu Pak? Di kepolisian sendiri memang kita rutin melakukan pemeriksaan mental tuh Pak. Iya, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Dan ini pertanyaan sebenarnya bukan hanya dari Mbak Vika. Iya, betul. Saya mewakili. Iya. Jadi itu adalah salah satu bagian dari proses pembinaan personel Polri. Jadi salah satunya adalah e-mental. Nah, e-mental ini sebenarnya fungsinya sama kayak misalnya rikes berkala atau jas berkala. Tapi kan ini kita pengen ngecek bagaimana memapping lah istilahnya, memetakan kondisi psikologis kita setiap periodik secara berkala. Tapi mungkin memang masih banyaklah kekurangan gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya segala macam kok itu terus. Tapi setahu saya itu sedang dalam proses penyempurnaan gitu ya. Jadi secara periodik nanti direncanakan, karena memang Mabes Polri ya yang menyelenggarakan secara online, itu akan dilakukan updating secara berkala. Nah, tujuannya sebenarnya untuk melakukan checking itu, ya kondisi psikologis kita. Nah, fungsinya untuk pembinaan personil sebenarnya. Apakah sebenarnya personil kita itu membutuhkan nggak sih pendampingan psikologi segala macam. Nah itu salah satunya untuk proses perawatan personil. Jadi dalam siklus perawatan salah satunya itu yang mental. Mau tidak mau harus diisi. Betul. Karena sudah masuk di dalam satu proses pembinaan yang namanya 13 komponen ya. Betul. Kalau nanti nggak ada 13 komponennya itu nggak running, nggak berjalan seperti itu. Makanya harus diisi. Jadi sabar-sabar aja. Untuk Polda Sumatera Utara sendiri ada nggak sih Pak yang gimana? Mungkin yang menjawab sebenar-benar dan sebetul-betulnya? Oke. Kalau diamati ya, karena secara periodik kami juga melakukan ANEF ya, ANEF berkaitan dengan mental, karena psikologi SDM Polda Sumut ini juga harus melaporkan secara berkala kan ke Mabes Polri. Kalau bisa dikatakan ya 70% lah ya, 70% itu memang mengisi sebenarnya mengisi. Nah, 30%-nya ini memang belum banyak lah ya, yang masih belum, misalnya sampai 2 semester ini masih kosong gitu ya. Tapi kalau dibilang serius atau enggaknya ya kita pikiran positif saja lah gitu ya. Berpikir positif gitu. Karena begini, dari data misalnya 100% ada kurang lebih, kalau misalnya 3 bulan terakhir atau semester 1 kita masih menemukan ada kurang lebih sekitar 6 atau 7% lah ya anggota kita atau personel Polda Sumatera Utara yang membutuhkan konseling gitu, yang mentalnya itu merah, berarti dia memang mengisi apa adanya kan, seperti itu. Nah, sisanya ini bahagia semua. Karena hijau dia. Oh gitu, iya termasuk sih Mbak Pak. Vika ini mungkin hijau kan gitu ya.
Karena ada yang hijau, ada yang kuning sama merah. Kalau merah ini membutuhkan konseling. Ya, kalau yang kuning ini dia warning. Warning Jadi ya, warning ditambah untuk hati-hati. untuk kemudian ini. Tapi kalau yang hijau berarti dia oke-oke saja. Apapun masalahnya dia tetap bisa menghadapi. Tough lah. Tangguh, Betul. seperti itu. Nah yang terakhir mungkin ya Pak, ya. Oke. Untuk gangguan kesehatan mental ini sendiri bisa sembuh nggak Pak? Gangguan kesehatan mental sepanjang ini ya belum menjadi gangguan jiwa yang akut gitu ya. Kalau gangguan jiwa kan ranahnya sudah sangat berat gitu ya. Tapi kalau untuk gangguan mental biasanya kan gangguan psikologis. Sebenarnya kan karena kita sendiri kan sebenarnya itu. Betul. Jadi bisa saja sejauh kita bisa memperbaiki diri gitu ya. Mengembangkan cara menghadapi permasalahan gitu. Karena kalau masalahnya sama nih misalnya. Saya dengan Mbak Genis ini sama, punya utang sama rentenir misalnya kan. Ya. Besarnya sama. 500.000 misalnya kan. Problemnya sama. Tapi cara menghadapi itu dengan Mbak Genis tentu berbeda. Betul. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita bisa menghadapi dengan baik segala macam, ya saya pikir sangat mungkin untuk bisa sembuh, dan kemauan dari diri kita itulah ya, misalnya kemauan untuk datang kepada kawan, kepada teman untuk curhat segala macam, itu salah satunya. Tapi kalau dari kita misalnya kekeh tidak mau, paling tidak menceritakan ke siapa orang terdekat kita, ya pasti bisa berdampaknya ke kesehatan mental kita gitu ya. Jalanin apa udah nggak nyaman segala macam, pengen begini udah nggak ini lagi gitu kan. Pengen prepare juga susah, biasanya gampang nih mau pergi kemana nyiapkan ini kok gampang segala macam gitu ya. Nah ini udah mulai lupa apa tadi segala, nah ini udah mulai ini. Nah jadi tergantung kita, dan sangat bisa untuk sembuh kalau gangguan Tergantung diri psikologis itu sendiri. ya. Maka jangan stres berlebihan. Jangan Jangan overthinking juga. overthinking. Tuh. Kerjaan anak Gen Z sekarang Ya. overthinking. Tuh. Gitu ya? Ada generasi apa? Iya, Pak. Ada generasi Gen Z. Gen Z kan? Gengsi ya. Gen Z. Iya, dia Gen Z, Pak. Terus Ini milenial. mungkin kayak kalau ada temen udah diem aja, mending ngajak ngopi lah. Jadi ya betul, ngopi dan saling bertukar informasi itu Betul. penting ya Pak. Penting Transfer sekali. data. Tapi bukan gibah, ya beda itu konsepnya berbeda. tinggal mengemasnya kayak gimana. Tuh kalau Bapak Disesuaikan. mendukung. Oh, sangat. Karena Kalau sebentar lagi untuk humas, Pak. kesehatan mental kenapa enggak? tuh, ayo yang mau gosip silakan datang sini ke Humas. Oke. Pak, mungkin ada nggak sih Pak harapan dan pesan-pesan mungkin yang Bapak mau sampaikan mungkin untuk personil atau untuk para pelaku tindak pidana nih Pak, boleh juga yang menjaga kesehatan mental untuk gendis juga boleh Pak, silakan Pak ke kamera 3. Gangguan Oke. mentalnya terganggu. Baik, kalau berkaitan dengan ini ya, untuk menjaga kesehatan mental itu sebenarnya adalah tergantung dari kita sendiri. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyikapi permasalahan itu sendiri. Karena kan kalau permasalahan yang kita hadapi itu setiap saat, setiap hari itu pasti ada saja masalah gitu. Baik yang masih bujangan gitu ya, baik yang sudah berkeluarga segala macam gitu. Tapi tergantung kita bagaimana kemudian kita menyikapi, bagaimana kita mencari cara yang tepat untuk diri kita gitu ya. Ya salah satunya adalah tetap berpikir positif, kemudian tidak mengurusi hal-hal yang bukan menjadi urusan kita, itu juga salah satu hal yang sangat membantu untuk kita. Jadi tetap semangat, positive thinking tetap dipelihara, itu kunci untuk bagaimana kita tetap tough, tetap tangguh di dalam menghadapi permasalahan yang setiap saat, setiap hari kita alami. Mungkin itu saja. Wih, keren banget. Hari ini bicara sama Bapak aura-aura negatif saya keluar nih Pak. Jadi mau positif Positif ya vibes, datang semua yang positif. Ya berarti untuk menjaga untuk diri tetap tangguh itu berpikir positif. Betul. Iya. Jangan ngurusin yang nggak urusan kita. Betul. Jangan overthinking. Walaupun masih bujang tetap semangat. Oh iya. Jodoh ada Kenapa pasti saya sudah. tadi bilang masih bujang? Ada yang masih bujang. Mantap Pak. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Mbak Betul. Tika, Mbak Gendis. Sudah ya. memberikan
Ya, positive vibes dia hari ini sama Mas ya Pak. Positif vibe. Kita mungkin bisa ketemu lagi Pak di Siap. momen-momen lainnya. Betul, Siap. betul. Jangan Dengan kapok senang kami hati. undang ya Dengan Pak. senang hati Mbak Vika. Mungkin Ya. bisa ketemu di belakang layar ya Pak. Betul. Pak. Udah Pak Silakan, Gendis Bunga. mau ngatur waktu Bunga, untuk silakan. konseling sih Pak Silakan, kayaknya. boleh. Silakan. Silakan, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, kan masih telah perbincangan kita tadi mengenai kesehatan mental, khususnya di pelaku tindak pidana. Kita bertemu lagi di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara selanjutnya dengan saya Brigadir Gendis Purbadana dan saya Bribtu Afika Nasution, beserta seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan salam presisi. presisi.